rasa pilu dan kesedihan bercampur menjadi satu, dendam dan lain sebagainya. Selain menjadi mata-mata, Ivana ini dia juga menjadi wanita penghibur untuk tentara-tentara Jepang kala itu. Tentara-tentara Nippon kala itu sangat menyukai Ivana. Ivana berharap dengan kedekatan dia dengan Jenderal Matsuya, Ivana berharap bahwa dirinya tidak akan diapa-apakan oleh tentara-tentara Jepang tersebut karena dia telah menjadi mata-mata dari tentara Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Cokro. Apa kabar sahabat-sahabat semua, sahabat pecinta cerita misteri, sahabat para pecinta cerita-cerita horor. Mas Cokro doakan semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kurang suatu apapun. Dan jangan lupa untuk bahagia. Misteri, horor, hantu, oleh sebagian masyarakat kadang itu dipercaya benar adanya dan nyata dalam kehidupan. Namun di sebagian masyarakat juga ada yang menganggap bahwa hantu, hal-hal mistis, dan hal-hal yang berbau dengan horor itu hanya merupakan mitos belaka. Tapi apapun ceritanya, apapun versinya, namanya cerita mistis, namanya cerita horor, masih tetap asik untuk kita dengarkan. Bahkan membuat kita penasaran untuk mengikuti ceritanya. Seperti kisah yang akan saya ceritakan ini, di mana ada gadis atau noni Belanda bernama Ivana. Dia mati dalam keadaan penasaran karena rasa dendam yang tertanam dalam hatinya begitu kuat. Dendam dalam hatinya begitu membara. Belum sampai dia membalaskan dendamnya, dia sudah meninggal dan menjadi arwah penasaran. Oke, sebelum lanjut kisah ceritanya, jangan lupa sahabat-sahabat semua untuk tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng, like, and comment untuk membantu channel ini supaya bisa lebih berkembang dan bisa menghibur sahabat-sahabat semua tentunya. Bagi sahabat-sahabat yang sudah menekan tombol subscribe, Mas Cokro ucapkan terima kasih. Langsung saja kita lanjut ke inti ceritanya. Ivana ini adalah gadis keturunan Belanda. Dia seorang noni Belanda yang cantik jelita. Rambutnya pirang, hidungnya mancung, kulitnya putih, cantik luar biasa. Ivana ini adalah anak dari pasangan suami istri, yaitu Peter Van Dyck dan Susi. Kehidupan Ivana dan keluarga kecilnya sangat bahagia, sangat harmonis. Dan keluarga ini dikenal oleh warga pribumi setempat adalah orang yang baik, orang yang bijaksana, dan orang yang mau berbagi. Sehingga wajar para orang-orang pribumi juga menyukai mereka. Namun kebahagiaan mereka, keharmonisan keluarga kecil Van Dyck ini berubah total 190 derajat. Dan bahkan menjadi malapetaka yang membuat rumah tangga kecil ini yang tadinya bahagia menjadi hancur. Kehancuran mereka berawal ketika Van Dyck ini mempunyai anak kedua, yaitu seorang anak laki-laki yang diberi nama Dimas Van Dyck. Nah, karena kedekatannya dengan pribumi, Van Dyck ini memberi nama anak bernama Dimas. Ini membuat para inlander kala itu tidak menyukai keluarga Van Dyck.
sehingga mereka mengucilkan keluarga Van Dyck. Apalagi ditambah ketika Dimas ini sudah dewasa, dia mencintai seorang anak jenderal Belanda yang bernama Elizabeth. Namun, di kisah cintanya Dimas ini kepada Elizabeth itu tidak direstui oleh orang tuanya karena keluarga Van Dyck ini sudah dikucilkan oleh mereka. Sehingganya karena tidak mendapat restu dari orang tua Elizabeth ini, Dimas akhirnya kabur dari rumah dan tidak tahu lagi di mana rimbanya dan tidak tahu di mana kabarnya. Ibunya karena selalu memikirkan Dimas, memikirkan keadaan Dimas, akhirnya sakit-sakitan dan dia meninggal dunia. Sedangkan ayahnya bunuh diri, tidak kuat menahan penderitaan yang mereka alami. Begitu tragis nasib keluarga tersebut. Ibunya meninggal, Dimas pergi, bapaknya pun bunuh diri. Akhirnya Ivana, sang noni Belanda ini, hidup tinggal sendirian. Dalam dadanya Ivana tersimpan dendam yang membara, baik kepada inlander Belanda karena telah mengucilkan keluarganya dan dianggap penyebab dari malapetaka yang menimpa keluarganya. Rasa dendam yang berkepanjangan, akhirnya Ivana pun mempunyai niat mau membelot dari keluarga-keluarga Belanda kala itu. Pada saat itu penjajah Jepang juga masuk ke Indonesia. Nah, Ivana ini demi aksi balas dendamnya kepada Belanda, bangsanya sendiri, dia membelot menjadi mata-mata Jepang. Dan dia bekerja untuk jenderal Jepang, yaitu Jenderal Matsuya. Ivana selalu memberikan informasi-informasi yang akurat dan tepat kepada Jenderal Jepang Matsuya. Ivana membocorkan di mana keberadaan keluarga-keluarga Belanda yang tersisa kala itu di situ. Karena rasa pilu dan kesedihan bercampur menjadi satu, dendam dan lain sebagainya, selain menjadi mata-mata Ivana ini, dia juga menjadi wanita penghibur untuk tentara-tentara Jepang kala itu. Tentara-tentara Nippon kala itu sangat menyukai Ivana. Ivana berharap dengan kedekatan dia dengan Jenderal Matsuya, Ivana berharap bahwa dirinya tidak akan diapa-apakan oleh tentara-tentara Jepang tersebut karena dia telah menjadi mata-mata dari tentara Jepang. Namun nasib berkata lain. Kedekatan Ivana dengan Jenderal Matsuya itu tidak menghalangi niat Jenderal Matsuya untuk menghabisi semua orang Belanda yang ada di Indonesia kala itu, termasuk Ivana. Walaupun Ivana ini sudah dekat dengan Jenderal Matsuya, dan bahkan Jenderal Matsuya ini tega mengeksekusi Ivana yang telah menjadi wanita penghibur dan menjadi mata-mata Jepang kala itu dengan cara memegal leher Ivana ini. Sehingganya nasib Ivana kala itu pun mati di tangan Jenderal Jepang. Dan Ivana yang telah mati di tangan Jenderal Jepang, arwahnya pun menjadi penasaran karena semasa hidupnya dendam yang berkobar dalam hatinya, rasa dendam yang begitu membara belum sempat terbalaskan, ditambah dengan penderitaan-penderitaan yang lainnya. Dia berharap mendapatkan keuntungan, tapi sebaliknya malah dia dieksekusi saat itu juga. Dan itu membuat arwahnya semakin menjadi penasaran dan menjadi hantu noni Belanda. Itulah tadi sahabat-sahabat semua sekelumit cerita tentang Ivana, gadis Belanda yang menjadi arwah penasaran karena rasa dendam yang membara dalam hatinya hingga dia menjelang ajalnya belum terbalaskan. Maka dari itu untuk sahabat-sahabat semua, jangan dipelihara dendam dalam tubuh kita, karena ketika kita memelihara dendam dalam diri kita, maka kita pun akan hancur bersama dendam tersebut. Selalu berpikiran positif dan selalu berbuat baik.
Terima kasih bagi sahabat-sahabat semua yang telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Salam hormat dari Mas Cokro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.